Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita akan belajar materi garis singgung dua lingkaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mampu memahami kedudukan dua lingkaran. Yang kedua, memahami garis singgung persekutuan luar. Yang ketiga, memahami garis singgung persekutuan dalam. Dan yang keempat, yaitu mampu menentukan panjang lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran. Topik yang hari ini kita bahas yaitu ada 4 ini. Nanti kita pelajari satu-satu. Ini bisa juga dipelajari di LKS. Ya, kita ke topik yang pertama yaitu kedudukan dua lingkaran. Akan ada 3 kemungkinan kedudukan dua lingkaran. Yang pertama yaitu dua lingkaran bersinggungan. Nah, yang pertama ini bersinggungan di dalam, yaitu satu lingkarannya ada di dalam lingkaran yang lain. Ketika bersinggungan di dalam, maka dapat dibuat satu garis singgung persekutuan luar, yaitu ini garis K dengan titik singgungnya A. Kemudian ada kemungkinan yang kedua, yaitu bersinggungannya ada di luar, maka akan kita bisa buat satu garis singgung persekutuan dalam yaitu N dan dua garis singgung persekutuan luar yaitu L dan N. Selanjutnya kita ke yang bagian 2 yaitu ketika dua lingkaran berpotongan. Tadi kedudukan dua lingkaran, yang kedua yaitu dua lingkaran berpotongan. Maka bentuk gambarnya seperti ini. Dapat dibuat dua garis singgung persekutuan luar yaitu R dan S ketika dua lingkaran berpotongan. Kemudian yang ketiga yaitu dua lingkaran saling lepas, maka bisa dibuat seperti ini. Akan ada dua garis singgung persekutuan luar yaitu K dan L dan dua garis singgung persekutuan dalam yaitu M dan N. Kemudian kita ke bagian kedua yaitu garis singgung persekutuan luar. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada dua lingkaran yaitu berpusat P dan berpusat Q, lingkaran L1 dan lingkaran L2. Ini akan dibuat garis singgung persekutuan luar. Nah, misalkan garis AB dan misalkan ini dinamakan garis L. Nah, untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar, kita perlu langkah-langkah berikut. Pertama, kita gambar dulu garis yang menghubungkan dua titik pusat, yaitu titik pusat P dan titik pusat Q. Kemudian misalkan ini kita beri nama garis K. Nah, dari P kita hubungkan ke A. Nah, kita akan membuat segitiga siku-siku dari segi 4 ABPQ. Untuk membuatnya kita perlu menarik garis yang sejajar dengan AB dari titik Q. Nah, maka bentuknya seperti ini. Misal kita beri nama titik S. Maka panjang SQ itu sama dengan panjang AB karena dia sejajar dan mempunyai titik. Ini yang bisa kita lihat ya, kalau SQ itu sama dengan AB. Nah, maka ini siku-siku di sini, ini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Lingkaran besar misal kita beri nama jari-jarinya R besar, dan lingkaran kecil kita beri nama jari-jarinya R kecil. Nah, dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama tadi, garis AB merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran L1 dan L2. Yang kedua, jari-jari lingkaran L1 yaitu R besar, jari-jari lingkaran L2 yaitu R kecil, dan panjang garis SQ itu sama dengan AB atau sama dengan L kecil, sehingga maka AS sama dengan BQ dan sama dengan R kecil. Nah, panjang garis SP, kalau kalian lihat di sini, SP itu kan AP dikurangi AS. Nah, AP sendiri itu R besar, AS itu sama dengan BQ, berarti R kecil. Artinya SP sama dengan R besar min R kecil. Nah, kita lihat segitiga siku-siku SPQ. Kita akan menentukan panjang garis L dari segitiga SPQ. Maka dengan teorema Pythagoras, kita bisa menentukan seperti ini. SQ itu sama dengan PQ kuadrat min SP kuadrat. Atau dengan simbol lain berarti
kuadrat min dalam kurung R besar min R kecil kuadrat. Ini untuk R besar lebih dari R kecil. Keterangannya ini. L panjang garis singgung, K jarak kedua pusat, R besar jari-jari lingkaran pertama, kemudian R kecil jari-jari lingkaran kedua. Ya, kita ke contoh soal yang pertama. Misal di soal diketahui jarak titik pusat dua buah lingkaran yaitu 15 cm dan jari-jari masing-masing lingkaran 13 cm dan 4 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Berarti karena ini jarak titik pusat, berarti ini nanti jadi K, ini jadi R besar, dan yang ini jadi R kecil. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. K-nya 15 cm, R besarnya 13 cm, dan R kecilnya 4 cm. Nah, yang ditanya itu panjang garis singgung, berarti simbolnya tadi L ya. Tinggal kita masukkan ke rumus. K-nya kita ganti 15, R-nya ganti 13, R kecilnya kita ganti 4. Nah, maka hasilnya seperti ini. Tinggal ketelitian. Nah, diperoleh hasilnya akar 144 berarti 12. Maka dapat disimpulkan panjang garis singgung persekutuan luar yaitu 12 cm. Kemudian contoh kedua, diberikan gambar ada lingkaran O dan lingkaran P. Lingkaran O berjari-jari 7 cm dan lingkaran P berjari-jari 5 cm. Diminta menentukan panjang garis singgung persekutuan luar AB. Nah, berarti ini R besar, ini R kecil. Nah, K-nya berapa? K-nya itu panjang jarak dari dua titik pusat. Panjang jarak dari O ke P. Kalau kalian lihat, ini kan pas bersinggungan. Berarti panjang OP itu sama saja jari-jari lingkaran O ditambah jari-jari lingkaran P. Nah, maka hasilnya 7 ditambah 5 sama dengan 12 cm. Kita tinggal masuk ke rumus mencari L. Tinggal disubstitusi. K-nya ganti 12, R besar ganti 7, R kecil ganti 5. Maka diperoleh hasilnya akar 140 atau bisa ditulis juga 2 akar 35. Maka dapat disimpulkan panjang garis singgung persekutuan luar adalah 2 akar 35 cm. Kemudian contoh ketiga. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 12 cm. Berarti ini L ya. Jarak kedua pusat lingkaran berarti K 13 cm. Panjang salah satu jari-jari lingkaran 8 cm. Ini kan kita belum tahu apakah ini R besar atau R kecil. Misal kita simbolkan pakai R1 gitu aja ya. Nah, ini. Nah, tinggal kita masuk ke rumus L. Kita patokannya rumus ini. Nanti tinggal mau dicari K, dicari R1 atau cari R2, patokannya pakai rumus ini. Ini saya misalkan R1-nya di depan. Kalau kalian mau R1-nya di belakang juga tidak masalah. Nanti hasilnya sama. Tinggal kita masukkan substitusi yang sudah diketahui. L-nya 12, K-nya 13, R1 8. Nah, 13 kuadrat dihitung berarti akar 169. Akan kita hilangkan akar berarti bagian depan dikuadratkan. Nah, jadinya seperti ini. 12 kuadrat berarti 144, tinggal pindah ruas. Nah, 169 dikurangi 144, berarti hasilnya 25. Nah, kayak misalkan X kuadrat sama dengan 25, X kan ada dua kemungkinan, bisa 5 atau bisa min 5. Ini juga berarti 8 min R2 nanti bisa sama dengan 5 atau bisa sama dengan min 5. Kita hitung dulu yang sama dengan 5. Nah, diperoleh ini pindah ruas ya, 8 ke belakang jadi min 3, 5 min 8 jadinya min 3, maka R2 sama dengan 3. Atau 8 min R2 sama dengan min 5. Nah, berarti kan min R2 sama dengan min 13. Berarti R2 sama dengan 13. Ini pindah ruas 8 ke belakang, min 5 min 8 berarti kan min 13. Berarti R2 sama dengan 13. Karena sama-sama hasilnya positif, berarti keduanya memenuhi. Artinya, panjang jari-jarinya itu bisa 3, bisa juga 13. Baik, ke topik ketiga yaitu garis singgung persekutuan dalam. Bentuk ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada lingkaran
L1 dan lingkaran L2 akan kita buat garis singgung persekutuan dalam, berarti ke bagian sininya. Nah, misalkan ini kita beri nama titik A titik singgungnya, dan yang di lingkaran L2 kita beri nama titik B. Kita mau mencari panjang dari A ke B. Bagaimana cara mencarinya? Ini sama seperti garis singgung persekutuan luar. Kita buat segitiga siku-siku. Biar terbentuk segitiga siku-siku, maka kita perlu menghubungkan dari P ke Q. Nah, dari P ke Q, nah, misalkan panjang AB ini kita namakan D. Ini dari A ke B ya. Di sini berarti tidak ikut. Ini tidak ikut. Nah, kita terus hubungkan dari P ke A dan B ke Q. Nah, terus kita buat garis sejajar dengan AB dari titik Q. Nah, dapatnya garis ini. Nah, misalkan ini tadi AB kita namakan D, maka SQ juga namanya D karena sejajar dan panjangnya sama. Nah, maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mana yang bisa kita hitung? Berarti kita pakai segitiga siku-siku SPQ. Nah, kita analisis seperti ini. Ya, sebentar. Nah, garis AB merupakan garis singgungnya tadi sudah. Jari-jari lingkaran L1 misalkan R besar, lingkaran L2 yaitu R kecil, panjang garis SQ sama dengan panjang garis AB atau sama dengan D. Sehingga AS juga sama dengan BQ. AS ini sama dengan BQ atau sama dengan R kecil. Nah, panjang garis PS dari P sampai S berarti kan AP ditambah AS. AP sendiri R besar, AS sendiri R kecil. Nah, berarti kita bisa menentukan panjang SQ. SQ ini kan sama saja AB, sama saja garis singgungnya. Kita pakai segitiga SPQ. Ada sisi PQ, ada sisi PS, dan ada sisi SQ. PQ kita sudah tahu yaitu K, dan PS ini R besar ditambah R kecil. Nah, maka dapat ditulis seperti ini. Kalau tadi di lingkaran singgung garis persekutuan di luar itu min, kalau yang di dalam itu plus. Nah, misalkan ini kita simbolnya kita bedakan ya biar mudah. Kalau dalam berarti D, kalau luar nanti L. Kita contoh soal, misalkan ada dua lingkaran masing-masing titik pusatnya di O dan titik pusatnya di P. Misalkan panjang jari-jari lingkaran O itu 10 cm dan lingkaran P 6 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran berarti O ke P itu 34, diminta menentukan panjang garis singgung AB. Nah, ini tinggal kita identifikasi K-nya berapa, R besarnya berapa, R kecilnya berapa. Nah, ini R besarnya 10, R kecilnya 6, dan K-nya 34, tinggal kita masuk ke rumus D. Nah, tinggal kita substitusi. Maka hasilnya D sama dengan 30, maka kesimpulannya panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 30 cm. Kemudian contoh 5. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yaitu 24 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 26. Berarti ini D 24, ini K 26 dan panjang salah satu jari-jari lingkaran 6 cm. Ini kita belum tahu ya. 6 itu yang jari-jari yang lingkarannya besar atau lingkarannya kecil. Nanti kita ibaratkan jadi R1. Nah, tinggal kita substitusi masuk ke rumus awal yang kita cari R2-nya. D-nya diganti jadi 24, K-nya jadi 26, maka diperoleh hasilnya 24. Ini biar akarnya hilang berarti dikuadratkan, maka diperoleh hasil seperti ini. 6 plus R kuadrat sama dengan 676 min 576. Diperoleh hasil 6 plus R kuadrat sama dengan 100. Berarti 6 plus R2 bisa sama dengan 10, bisa juga sama dengan min 10. Nah, maka ketika 6 plus R2 sama dengan 10, R2-nya sama dengan 4. Ini memenuhi karena R2-nya positif. Kemudian bisa juga 6 plus R2 itu sama dengan min 10. Tapi R2-nya sama dengan min 16, berarti kan tidak memenuhi karena panjang kan pasti positif. Maka diperoleh kesimpulan panjang jari-jari yang satunya atau lingkaran satunya adalah 4 cm. Kemudian contoh 6, ada diberi gambar
Panjang PQ berarti garis singgung persekutuan dalam itu 20 cm. Nah, diminta menentukan jarak antara pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B. Berarti diminta menentukan K. R besar sama dengan 9 cm, R kecil sama dengan 6 cm. Nah, tinggal kita masuk ke rumus utama tadi. Utamanya kita pakai rumus ini, tinggal yang dicari mana, tinggal kita pindah ruas gitu ya. Nah, tinggal kita substitusi. Ini 9 plus 6 bisa dihitung. Berarti jadi 225. Biar akarnya hilang, berarti dikuadratkan. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, pindah ruas berarti K kuadrat sama dengan 400 plus 225. Diperoleh K kuadrat 625. Berarti K-nya bisa 25, bisa juga min 25. Tapi karena min 25 berarti kan tidak memenuhi. Artinya yang memenuhi yaitu hanya 25. Maka diperoleh kesimpulan jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah 25 cm. Kita ke topik keempat, yaitu menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran. Ini konsepnya seperti ini. Mohon maaf sudah ada, nggak masalah lah ya. Nah, misalkan ada lingkaran P dan lingkaran Q akan dililit, misalkan ada kawat yang melilit kedua lingkaran ini, maka kita hubungkan garis singgungnya. Ini jadi misalkan sini A, sini B, kemudian sini C, sini D. Nah, kita mau mencari ini keluarnya dari sini sampai sini. Maka kita kan perlu tahu panjang busur AC, panjang busur BD, terus panjang CD dan panjang AB. Nah, cara mencarinya seperti ini, kita hubungkan dulu dari P ke Q. Nah, dari P ke A, terus ini juga berarti kan sejajar ya. Ini juga dari P ke C, Q ke D. Nah, karena ini sejajar berarti sudut ini sama dengan sudut ini, sama. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini. Misal ini sudutnya namanya alfa. Berarti sini kan 360 min alfa. Ini alfa, ini juga 360 min alfa. Nah, misalkan yang lingkaran besar namanya jari-jari R besar. Yang ini lingkaran kecil namanya jari-jarinya R kecil misal. Nah, untuk memudahkan penamaan panjang busur ini saya tambahkan misalnya simbol S, ini simbol T. Nah, panjang sabuk lilitan, ini salah ketik ya. Panjang sabuk lilitan minimal berarti Nah, di sini AB itu kan sama dengan CD. Bisa dilihat AB itu sama dengan CD. Berarti nanti CD itu bisa kita simbolkan AB saja. Maka panjang sabuk lilitan minimalnya yaitu 2AB, berarti ini tambah ini. Terus panjang busur ASC, ini panjang busur itu ini lingkaran, nah ini ditambah panjang busur BTD. Nah, ini. Nah, bagaimana cara mencari 2AB? Bagaimana cara mencari panjang busur ASC dan panjang busur BTD? Kita bahas. Nah, panjang busur AB itu kan sama saja garis singgung persekutuan luar. Pakai rumusnya ini berarti. PQ ini kan menyatakan jarak kedua titik pusat. R besar berarti lingkaran, jari-jari lingkaran besar, R kecil jari-jari lingkaran kecil. Terus cara mencari panjang busur itu rumusnya seperti sudah dipelajari di SMP ya. Alfa per 360 dikali 2πr. Karena ini sudutnya alfa per, kalau satu lingkaran penuh kan 360 derajat. 2πr ini menyatakan keliling lingkaran. Nah, yang ini juga alfa ini. Kalau ini berarti 360 min alfa per 360 kali 2πr. Kenapa ini R-nya kecil? Ya karena jari-jarinya ini R kecil. Ini R-nya besar karena jari-jarinya R besar. Kita ke contohnya, misalkan ada dua buah pipa air dengan jari-jari yang sama yaitu 21 cm. Berarti nanti jari-jarinya sama, bentuknya sama ya. Akan diikat menggunakan seutas kawat. Berapa panjang kawat minimal yang dibutuhkan? Berarti kalau kita ilustrasikan, misalkan ini pipa yang satu, ini pipa dua. Nah, akan diikat dengan kawat. Ini misalnya yang bagian atas, ini yang bagian bawah. Nah, kita mau mencari panjang dari P, sini melingkar kembali ke P, itu panjangnya berapa? Berarti kita identifikasikan dulu. Kalau mencari ini gimana, PGRS gimana, panjang busur GS bagaimana, panjang busur PR bagaimana. Nah, kita seperti yang tadi kita
hubungkan dulu dua titik pusatnya. Nah, ini berarti kan terbentuk sudut alfa di sini. Nah, ini sudut alfa. Nah, berapa? Ini kan kelihatan. Ini kan satu lingkaran dibagi dua, berarti sudutnya 180 derajat. Ini juga 180 derajat. Berarti kan nanti alfanya sama dengan 180 derajat. Kita lanjut. Berarti, nah ini misalkan saya beri nama ada C, ini D ya. Nah, dari ilustrasi ini itu jelas terlihat bahwa PQ itu sama dengan RS dan sama dengan AB, kan sejajar. Nah, AB sendiri kan 2R atau 42 berarti ya, 21 tambah 21. Terus panjang busur PCR itu kan sama dengan panjang busur QDS. Samanya kenapa? Karena alfanya sama, yaitu 180 derajat. Jadi tinggal kita substitusikan. Berarti panjang kawatnya bisa kita tulisnya seperti ini saja, 2 PQ ditambah 2 panjang busur PCR. Nah, PQ-nya tadi kan 2R. PCR-nya berarti alfa per 360 derajat kali 2 PR. Ini R-nya harusnya kecil ya. Karena di sini kecil, nanti silakan diganti harusnya R-nya kecil. Nah, tinggal kita substitusi. R-nya ganti 21, ini juga diganti 21. Nah, R-nya ganti 21, alfanya ganti 180. Ini perhitungan aljabar biasa. Nah, ini kita bisa coret hasilnya 2, ini bisa coret hasilnya 3, maka diperoleh sisanya ini 21 tambah 21 hasilnya 42. Ini 2 sama 2 bisa kita coret, maka hasilnya 2 kali 4 2 84, 2 kali 22 kali 3 berarti hasilnya 132. Maka diperoleh kesimpulannya hasilnya 216, berarti panjang kawat minimal yang dibutuhkan adalah 216 cm. Kemudian yang terakhir, kalau tadi ada 2 lingkaran, sekarang ada 3 ya. Ini misalkan bentuknya paralon, jari-jarinya yaitu 14 cm. Kita mau mencari panjang tali pengikatnya, berarti dari sini ini kan nyambung. Nah, panjang tali pengikatnya itu berapa? Nah, kita perlu olah dulu, kita analisis dulu. Maka kalau kita olah, nah ini hasilnya. Ini yang tadi, misalkan saya beri titik pusat ini M, ini N, yang ini O. Nah, kita hubungkan titik pusatnya. Terus kita tarik dari sini ke titik singgungnya. Nah, misalnya kita beri nama A, B, sini C, terus ini D, ini E, yang ini F. Nah, kita lihat dulu segitiga MNO. Ini kan sisinya sama semua, 2 jari-jari. Kalau kalian lihat. Nah, karena sisinya sama semua, berarti kan ini segitiga sama sisi. Berarti sudutnya 60 derajat, ya kan? Nah, ini kan segitiga sudut siku-siku. Berarti kan 90, ini 90, ini juga 90, ini 90. Nah, kita kan perlu ini. Ini kita juga perlu ini. Kita perlu ini untuk menentukan panjang tali busur. Berarti kan kalau satu lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, tinggal dikurangi ini saja. Nah, nanti maka ketemu sini sudutnya berapa. Yang tadi ya, FA itu sama dengan BC itu sama dengan ED, itu sama dengan 2 jari-jari. Nah, karena ini sejajar 2 jari-jari. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. 360 derajat dikurangi 90 derajat, kurangi 60 derajat, kurangi 90 derajat. Maka hasilnya 120 derajat. Nah, panjang busur AB itu kan sama dengan panjang busur CD sama dengan panjang busur EF. Ini AB sama dengan CD sama dengan EF. Kenapa sama? Karena sudutnya sama. Sama-sama 120 derajat. Nah, tinggal kita cari, berarti panjang lilitannya ini kan ada 3 garis lurus, ada 3 panjang busur, tapi sama. Berarti bisa kita tulis seperti ini. 3FA tambah 3AB. FA-nya sama dengan 2R, alfanya nanti sama dengan 120 derajat. Nah, tinggal kita substitusi, maka diperoleh hasilnya seperti ini. 84 tambah 88 berarti panjang tali pengikatnya adalah 172 cm. Iya, dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah Anda sudah memahami materinya? Kalau belum, silahkan ditanyakan. Bisa lewat WA, bisa lewat GC. Terima kasih.